Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fab Channel dengan saya Febio Jeffrey Andrian Septianto dari Teknik Informatika Unjani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Agile Principle Benefit to Employees. Benefit to Employees. Yang pertama ada prinsip Motivate Individuals atau bekerja dengan individu yang bersemangat. Nah, seperti yang kita tahu, jika kita semangat bekerja, maka kita pun akan tekun bekerja. Nah, jika kita tekun bekerja, maka produk-produk yang dibuat ataupun yang kita kembangkan itu akan semakin baik. Karena kita itu akan benar-benar memperhatikan apa yang kurang dalam produk yang sedang dikembangkan ataupun yang sedang dibuat. Namun, bekerja secara terus-menerus itu dapat melelahkan diri kita sendiri maupun diri developer itu. Nah, untuk itulah developer harus menciptakan suasana yang positif yang mendukung di dalam tim. Jika suasana positif dalam tim dan suasana tersebut mendukung, maka semua anggota tim akan semangat untuk bekerja, sehingga produk-produk yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Selanjutnya ada working together daily ataupun kolaborasi. Nah, meskipun klien ini bukan bagian dari tim developer, namun klien tetap merupakan bagian dari tim proyek. Nah, oleh karena itu, tim developer tetap harus mengikut sertakan klien dalam proses pengembangan perangkat lunak. Karena produk yang dikembangkan dalam proyek ini diperuntukkan untuk klien. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu seringlah developer bertanya kepada klien tentang apa yang klien butuhkan secara detail, sehingga developer dapat mengetahuinya. Dan pertanyaan ini pun harus dilakukan setiap hari, daily. Developer harus meminta feedback kepada klien sampai detail. Bagaimana caranya meminta feedback yang mendapatkan feedback yang sampai detail? Nah, yaitu dengan cara face-to-face communication ataupun komunikasi tatap muka. Karena komunikasi yang dilakukan ataupun dikomunikasikan secara tertulis ini akan sulit. Nah, komunikasi tatap muka ini akan lebih efisien dibandingkan komunikasi yang tertulis. Komunikasi tatap muka memiliki kelebihan, yaitu bahasa tubuh yang membantu seseorang memahami apa yang dimaksud dari kedua belah pihak, ataupun dari pihak developer maupun dari pihak klien. Pada Agile, tim developer dan klien ini harus saling melakukan sesi tatap muka untuk membahas produk yang dikembangkan. Nah, dengan komunikasi seperti ini, timbullah terjalin kesepahaman yang lebih erat, sehingga produk yang dihasilkan pun akan semakin lebih optimal. Nah, selanjutnya ada self-organizing team atau mengelola diri sendiri. Kita ini ataupun developer juga merupakan manusia biasa. Nah, developer itu tidak dapat memperkirakan semuanya dari awal perencanaan hingga akhir produknya itu akan selesai. Bahkan walaupun developer telah berdiskusi dengan klien, terkadang developer juga merasa kurang jelas seperti apa sih produk yang diinginkan itu. Nah, untuk itulah developer mengembangkan produknya itu secara progresif. Awalnya itu produk tidak terlalu baik, namun setelah mendapatkan feedback dan belajar lagi, produk yang dirilis semakin lama akan semakin baik. Nah, inilah cara kerja Agile Development. Developer tidak dituntut untuk tahu semua dari awal sampai akhir, namun menemukan gambaran utuh sembari ataupun sambil mengembangkan produk yang ia buat. Selanjutnya ada reflect and adjust ataupun refleksi dan penyesuaian. Nah, developer ini pasti akan pernah merasa serba salah,
pusing ataupun lelah ataupun ketika mengembangkan perangkat lunak. Nah, pada saat developer merasa seperti itu, developer ini saatnya berhenti sejenak dan merefleksikan apa yang sudah developer lakukan. Karena developer ini merupakan manusia biasa dan di mana manusia ini memiliki batasan. Tidak dapat terus-menerus bekerja, tidak dapat terus-menerus belajar. Nah, untuk itulah developer perlu refleksi sejenak. Developer harus merenungkan apa yang telah dikerjakan sebelumnya, apa yang baik untuk dilanjutkan dan ataupun apa yang buruk untuk ditinggalkan. Nah, refleksi ini untuk mendinginkan kepala. Namun, tentu saja tidak hanya sekedar mendinginkan kepala. Nah, hasil dari renungan tersebut dapat membantu developer melakukan penyesuaian ataupun menjadi lebih baik pada proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada sustainable pace ataupun sesuai jam kerja. Developer ini harus fokus. Nah, merilis aplikasi secara rutin akan memicu tim developer untuk mengembangkan proyek secara konstan ataupun lebih baik lagi. Sehingga kecepatan pengembangannya pun akan konstan. Kecepatan yang konstan ini akan mengurangi risiko ketidaktelitian karena pekerjaan yang konstan akan memperhatikan setiap detail apa yang akan dikerjakan. Dalam prinsip ini juga, developer harus bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan. Developer juga harus fokus terhadap apa yang dikerjakan ataupun bagian pekerjaan yang harus dikerjainya. Nah, tentu saja pada saat mengerjakan sesuai jam kerja ini, developer harus tetap semangat, tetap tekun seperti pada prinsip yang nomor 1 di mana motivated individuals.